Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP, untuk kita ketahui di mana Honda dan Yamaha yang mewakili kekuatan tradisional pada era MotoGP memang masih juara. Bahkan Honda, Yamaha dan Suzuki secara bergantian menguasai persaingan di kelas para raja dalam 50 tahun terakhir. Kemudian sejak tahun 1975 hanya 2 kali pabrikan non-Jepang semuanya melalui Ducati pada 2007 dan 2022. Sementara itu keberhasilan Ducati berhasil sebagai pabrikan Eropa mengambil alih pada musim ini. Tentunya hal ini muncul berbagai pertanyaan. Mampukah tim pabrikan Jepang kembali menguasai arena balap lagi pada musim depan? Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Seperti kita ketahui, sejak 1975 hanya 2 kali pabrikan non-Jepang semuanya melalui Ducati pada 2007 dan 2022. Keberhasilan Ducati meraih gelar pada musim ini juga disebabkan krisis sedang dihadapi rival mereka dari timur. Jika melihat musim pada 2011 sampai 2015 ketika hanya pembalap Honda dan Yamaha yang bisa menang di lomba, akhirnya terjadi kesenjangan yang besar sampai membuat MotoGP mengeluarkan aturan konsesi untuk memberi ruang bagi pabrikan lain untuk mengejar ketinggalan dalam pengembangan. Selanjutnya, untuk standarisasi dalam berbagai piranti penting seperti ban dan ECU membuat kompetisi makin berlangsung dengan ketat. Kemudian Ducati dan Suzuki kembali menang pada 2016, sementara untuk KTM yang baru masuk pada 2017 menyusul dengan catatan serupa pada 2020. Sementara itu untuk Aprilia terakhir sukses bertransformasi dari pabrikan Gurem menjadi salah satu tim terkuat pada MotoGP musim ini di 2022. Kemudian itu kekuatan tim pabrikan Jepang diantaranya Honda dan Yamaha yang mewakili kekuatan tradisional pada era MotoGP memang masih juara. Akan tetapi jika satu kata yang bisa menggambarkan situasi mereka dalam beberapa tahun terakhir ini sedikit mengalami penurunan. Tak ada lagi duet solid di dalam tim yang menjadi juara seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Dani Pedrosa, atau Marc Marquez sejak musim 2018. Sementara Suzuki keluar dari MotoGP yang menjadi juara dengan kondisi kedua pembalap sama-sama bersaing di dalamnya. Sebagai catatan penting pada musim terjadi berbagai perubahan, bahkan di antara tim pabrikan Honda paling mencolok penurunannya. Tadinya mendominasi, Honda terjun bebas dengan prestasi mereka saat sang pembalap andalan Marc Marquez alami kecelakaan. Selanjutnya untuk saat ini Honda tidak menutup fakta bahwa mereka memfokuskan pengembangan motor berdasarkan umpan balik dari Marc Marquez. Kemudian pendekatan ini membawa keberhasilan bagi Honda sampai musim 2019, di mana musim sebelumnya Marc Marquez mengalami cedera parah. Krisis masih dialami Honda sampai sekarang, tidak putus asa sempat keluar ketika mereka justru menyalahkan tren pengembangan aerodinamika sebagai biang keroknya. Selanjutnya Yamaha juga tidak lebih baik pada musim ini kecuali Fabio Quartararo, penunggang JCR M1 lainnya terseok-seok di posisi belakang. Selanjutnya dalam 3 musim terakhir di mana Honda hanya menang 3 kali semuanya oleh Marc Marquez pada 2021, sebagai perbandingan pada musim 2019 Honda mencetak 12 kemenangan dan masih semuanya oleh Marc Marquez. Catatan ini menjelaskan bagaimana Honda sedang menanggung resiko dari pendekatan mereka untuk fokus dengan sang juara.
Langkah merombak motor agar merangkul semua pembalap mereka pada musim ini justru mengalami gagal total. Bahkan mimpi buruk dari 4 dekade silam kembali saat tak ada satupun pembalap Honda yang meraih poin pada MotoGP Jerman. Sementara itu, jika kita melihat Yamaha masih lebih baik walau jauh dari kata memuaskan, kegagalan menyediakan motor yang kompetitif menggigit mereka saat Fabio Quartararo gagal mempertahankan gelar secara tragis. Dan jangan tanya di mana pembalap Yamaha lainnya, mereka semua terbenam di papan bawah klasemen akhir. Sementara Suzuki pabrikan asal Hamatsu ini mengucapkan selamat tinggal kepada MotoGP. Untungnya mereka bisa keluar dengan kepala tegak berkat 2 kemenangan yang diraih oleh Alex Rins dalam 3 seri terakhir. Di sisi lain, mengenai kemunduran ini, pembalap Repsol Honda yakni Marc Marquez menyebut bahwa pandemi COVID-19 menjadi biang kerok kemunduran pabrikan Jepang di MotoGP. Berbagai pembatasan akibat pandemi mengganggu komunikasi antara tim dengan teknisi di Jepang. Selama 3 musim terakhir MotoGP berputar di Eropa, baru pada musim ini kompetisi kembali merambah ke bagian timur bumi dengan kembalinya Tour Asia Australia. Meski begitu, Marc Marquez tidak ingin hal tersebut dijadikan sebagai alasan bahwa proses adaptasi haruslah dilewati jika ingin tetap eksis. Dengan membaiknya kondisi saat ini, The Baby Alien berharap tahun depan Honda akan kembali kompetitif. Selanjutnya, sang legenda balap yakni Valentino Rossi juga menanggapi performa Yamaha yang terus menurun. Rossi mengatakan bahwa permasalahan performa sejatinya tidak dialami oleh satu tim. Semua tim asal Jepang juga terus kalah saing dari tim asal Eropa. Aprilia yang awalnya tim mediocre sekarang juga berubah jadi salah satu kontender yang perlu diwaspadai. Yamaha selalu fokus pada keseimbangan, tapi sekarang perbedaan antara mesin mereka dan Ducati sangat besar. Tapi saya harus katakan bahwa Ducati telah menyebabkan semua orang bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya Yamaha, tapi semua merek Jepang bermasalah karena Ducati sudah menaikkan giginya. Ini sudah terjadi sejak 2016. Tapi dalam 2 tahun terakhir mereka telah mengambil langkah lain, ucap Valentino Rossi saat diwawancarai oleh media setempat. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.